Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syara'a lana sya'irul Islam wa ahkama amru dinana wa yatamal ihkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimahullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah zuhur rahimahullah, Allah ingatkan kepada kita agar kita selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Di antara maknanya adalah jadilah orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Orang-orang yang menjadikan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang itu akan menjadikan semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, apapun yang dia lakukan tidak ada niatnya selain daripada mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci yang pertama di dalam hal untuk menjadikan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada tali agama Allah, jadilah apa yang beliau kerjakan, apa yang dia kerjakan itu tidak lain hanya mengharapkan keridhaan Allah. Kalau tidak begitu, perbuatannya akan jadi sia-sia. Satu contoh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, seseorang yang melaksanakan ibadah salat, lalu salat itu dia kerjakan karena ingin masuk surga, maka salat itulah yang membawanya ke neraka. Kita ulangi, seseorang yang melaksanakan salat
lalu sholat itu dia kerjakan karena ingin masuk surga, maka sholat itulah yang membawanya ke neraka. Artinya tidak ada lain niat daripada sholat yang mereka lakukan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Apalagi dengan ungkapan atau ucapan doa iftitahnya yang menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, salatku dan ibadahku hanya karena Allah lillahi ta'ala. Maka akan sia-sialah ibadah yang mereka lakukan terkecuali niatnya sudah tidak benar. Maaf kalau ada orang yang beribadah, ibadah yang dia lakukan hanya untuk menjadikan orang percaya kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Maaf saja kalau ada yang melakukan ibadah yang dia lakukan hanya untuk menjadikan orang menjadi percaya kepada mereka. Niatnya sudah tidak benar. Maka Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menyatakan, siapa-siapa yang berhijrah bersamaku, kata Rasulullah, niat hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka hijrahnya dinilai sesuai dengan niatnya. Sebaliknya, siapa-siapa yang berhijrah bersamaku hanya mendapatkan seorang perempuan cantik, maka niat hijrahnya dinilai sesuai dengan niatnya. Jemaah zuhur. Nah, untuk menjadikan manusia-manusia beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain satu di antaranya adalah tingkatkan kualitas pengetahuan di dalam melaksanakan ibadah. Satu. Yang kedua, kalau ini yang sudah terjadi pada diri mereka, maka Allah katakan, jangan kamu bercerai-berai. Intinya adalah dengan mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mampu memperkokoh rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mampu memelihara silaturahim, ini adalah suatu perbuatan yang menjadikan diri mereka dilaknat Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mampu memelihara silaturahim, ini adalah suatu perbuatan yang menjadikan diri mereka dicintai Allah. Kini banyak ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang kita muliakan yang menjadikan perpecahan kita, menjadikan perselisihan kita, menjadikan pertengkaran kita. Malah di dalam lingkungan masyarakat dan banyak terjadi apa? Itu kadang sebahagian besar terjadi perpecahan itu, terjadi perselisihan itu karena hutang piutang. Kalau kita berhutang lunak gigi pada lidah, tiba di membayar hutang, lah mengemis lo orang yang piutangkan. Hebatnya lagi, bagak lo orang yang berhutang. Berani lu nyoba ngecian, lu kada ada bayar bahas. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW menyatakan, seseorang yang berhutang lalu berniat untuk tidak bayar hutang, berniat saja untuk tidak bayar hutang, nanti di akhirat mereka bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, belum akan dapat diselesaikan hubungan baik kita dengan Allah kalau hubungan manusia belum dapat diselesaikan.
Sekarang banyak yang menimbulkan perpecahan kita, perselisihan kita, permusuhan kita. Mana yang lebih hebat itu sekarang musuh dalam selimut namanya. Disangko kawan kiroe lawan. Disangko lai ke menolong kiroe menggolong. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu bapak para jemaah yang kita muliakan, satu bahagia untuk menjadikan manusia itu agar mampu mereka memelihara persaudaraan mereka, memelihara silaturahmi mereka, tidak lain adalah memperkokoh rasa kebersamaan, rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persatuan. Kenapa? Tadi awal kita sudah katakan, manusia-manusia yang tidak mampu memelihara silaturahim, ini adalah suatu perbuatan yang menjadikan diri mereka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang mampu memelihara silaturahim, ini adalah suatu perbuatan yang menjadikan mereka dicintai Allah. Jemaah zuhur rahimahullah. Yang ketiga adalah untuk memelihara persatuan dan kebersamaan kita adalah campakkan segala penyakit yang namanya hasad, dengki, iri hati, alias busuk hati. Karena Rasulullah SAW menegaskan, al-hasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulun naral haq. Hasad itu, dengki itu, iri hati itu, alias busuk hati itu, kalau ada pada diri seseorang, dia akan menghabiskan segala kebaikan yang ada pada diri mereka bagaikan kayu bakar dibakar oleh api. Artinya ibu bapak, kalau ini ada dalam hati manusia yang namanya hasad, dengki, iri hati, amalnya akan menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah zuhur rahimakumullah, maka Allah ingatkan kepada kita, waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Intinya, jadilah orang-orang yang beriman. Mana orang yang beriman? Orang yang menjadikan dirinya mencintai Allah. Dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatan Allah. Kenyataannya, semua aktivitasnya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mereka juga mampu memperkokoh rasa kebersamaan, rasa ukhuwah Islamiyah, dan setelah itu mereka mencampakkan segala bentuk yang nama penyakit hasad, dengki, iri hati, alias busuk hati. Andaikan ini manusia mampu melakukannya, insya Allah Allah akan selalu turunkan rahmat, Allah akan selalu turunkan keberkah. Tapi perlu diingat, samping kita manusia menjadikan hamba Allah yang menjadikan dirinya mencintai Allah, ternyata mereka tidak mampu memelihara silaturahim. Ini adalah suatu perbuatan yang akan menjadikan manusia itu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.